Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan apa yang sedang kita pelajari di pertemuan kali ini, yaitu masih pada pembahasan jazmnya fi'il mudhari' pada alat-alat yang menjazmkannya, yaitu di pembahasan ma wa mahma. Ma wa mahma. Ma wa mahma. Ma dan mahma ini memiliki arti yang sama. Wa huma li ghairil akil. Dan keduanya untuk yang tidak berakal. Hanya saja penggunaan dalam sebuah kalimat untuk kedua isim syarat ini yang sering didapati adalah ma. Adapun mahma ini mungkin jarang sekali kita jumpai. Tapi yang sering adalah ma. Artinya apa saja yang. Berarti di situ penggunaannya untuk yang tidak berakal. Wa huma li ghairil akil. Dan keduanya untuk tidak berakal. Wa yu'rabani fi mahalli rafin mubtada. Dan keduanya di-i'rab dengan fi mahalli raf'in sebagai mubtada apabila berada di tempat isim yang rafa. Au fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Atau dia di-i'rab dengan fi mahalli nasab sebagai maf'ulun bihi. Idza kana fi'lu syarti muta'addiyan waqiyan ala ma'nahuma. Apabila fi'il syaratnya itu adalah fi'il yang muta'addi yang terletak pada makna keduanya. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti keberadaan ma dan mahma untuk mengetahui dia ini adalah sebagai mubtada ataukah sebagai maf'ulun bih sama persis sebagaimana pada man. Hanya bedanya kalau man untuk yang berakal, kalau ma dan mahma tidak yang berakal. Hanya itu saja. Tapi fungsi dan kedudukan i'rab dari keduanya sama. Terkadang dia fi mahali raf'in sebagai mubtada dan terkadang fi mahalin nasibin sebagai maf'ul bih. Adapun cara untuk mengetahuinya sama sebagaimana pada man. Nanti bisa dimurajah kembali dan diulangi kembali. Misal, mahma taqra yazidka ma'rifatan. Mahma taqra yazidka atau ma'rifatun. Mahma taqra. Atau bisa kita juga menggunakan ma. Bisa mahma taqra atau ma taqra. Kalau kita perhatikan di situ, mahma taqra yazidka ma'rifah. Berarti apa saja yang kamu baca akan menambahmu pengetahuan. Yazidka ma'rifatan. Akan menambahmu pengetahuan. Maka mahma ismu syartin mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Taib. Maka mahma di situ adalah mahma ismu syartin mabniyun ala sukun. Mahma di sini adalah isim syarat dan dia adalah mabni, tandanya dengan sukun. Taqra. Taqra fi'lun mudhari'un majzum. Fi'lu syartin. Taqra fi'il mudhari' yang majzum. Dari fi'il syarat. Kemudian tandanya dengan sukun karena tidak bersama dengan suatu apapun. Yazidka. Di sini yazidka, yazid fi'il mudhari' majzum, jawabus syarti dari mahma, karena mahma ini menjazmkan dua fi'il mudhari'. Yang pertama taqra, yang kedua adalah yazid.
Nah, yazidka, yazid di sini fi'il mudhari yang jazm dari mahma. Taib. Nah, di sini yazidka, yazid fi'il mudhari jawabus syarti majzumun. Tanda jazm dengan membuang huruf nun dengan sukun karena bersambung dengan dhamir nasab muttasil. Taib. Maka di situ keterangan i'rabnya mahma ismu syartin jazimun. Mahma adalah isim syarat yang menjazmkan. Mabniyun alas sukun. Mabni tandanya dengan sukun. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Fi mahalli nasab sebagai maf'ulun bih. Taib. Li'anna fi'la syarti taqra' waqiyan ala ma'nahu. Karena fi'il syarat taqra' itu adalah mengenai pada dirinya pada mana tersebut. Taqra' fi'lu syarti majzum. Taqra' adalah fi'il syarat yang jazm. Tandanya dengan sukun. Wal fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya adalah anta. Yazidka, yazid jawabus syarti majzum. Jawab syarat yang dijazm. Alamatuha bis sukun, tandanya dengan sukun. Wal fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu huwa. Dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa. Wal kaf dhamirun mabniyun fi mahalin nasbin maf'ulun bihi. Dan kafnya di situ adalah yazidka dhamir fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bi. Baik. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, musannif di sini memberikan contoh untuk ma yang berkedudukan sebagai maf'ulun bih. Kenapa? Karena dia pada fi'il syaratnya adalah dari fi'il yang muta'addi. Pada fi'il yang muta'addi. Taib. Dan memang kebanyakan ma itu adalah sebagai maf'ulun bih pada penggunaan dalam sebuah kalimat. Taib. Kita akan berikan contoh dari isim syarat ma yang berkedudukan sebagai mubtada. Ingat, penggunaannya sama sebagaimana man. Maka untuk ma dari isim syarat yang berkedudukan sebagai mubtada berarti setelahnya atau fi'il syaratnya adalah fi'il yang lazim. Contoh, ma yasqut ya'khudhul waladu. Ma yasqut ya'khudhul waladu. Misalnya, kalau kita artikan apa saja yang jatuh, anak itu mengambilnya. Nah, di situ adalah yasqut dari saqata. Saqata ini fiil yang lazim. Sehingga ma yasqut ma ismu syartin mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in mubtada. Yasqut fi'lu syartin jazimun mabniyun ala yasqut fi'lu syartin majzumun. Ini maksudnya. Fi'lu syartin majzum. Alamatu jazmihi bis sukun li'annahu lam yattasil fi akhirih syai'un. Maka yasqut ini fi'il syarat yang jazm. Tanda jazm dengan sukun karena tidak bersama dengan suatu apapun. Dan jumlah yasqut fi'liyah fi mahalli rafin khabarul mubtada. Kenapa di situ ma sebagai mubtada? Karena yasqut adalah fi'il mudhari' atau fi'il syarat yang lazim. Kemudian ya'khudhu, ya'khud di sini adalah fi'il mudhari' yang jazm karena jawab syarat dari ma. Maka dia jazm karena dari fi'il mudhari'. Ya'khudhu ya'khud fi'il mudhari' majzumun jawabus syarti
Fi'il mudhari yang jazm jawab syarat. Taib. Kemudian contoh yang lain misalnya. Ma taf'al min khairin ya'lamhullahu. Ma taf'al min khairin ya'lamhullahu. Taib. Sekarang kira-kira ma pada contoh tersebut dia sebagai apa? Sebagai mubtada fi mahali raf'in ataukah sebagai maf'ul bih fi mahali nasbin? Ma taf'al min khairin ya'lamhullahu. Apa saja yang kamu kerjakan dari kebaikan, maka Allah mengetahuinya. Kira-kira sebagai apa? Naam, kita lihat. Ma setelah ma fi'il syaratnya adalah taf'al. Taf'al ini fi'il yang muta'addi. Berarti ma ismu syartin mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Taf'al fi'lu syartin jazimun atau fi'lu syartin majzumun. Fi'il syarat yang majzum. Alamatu jazmihi bis sukun. Tanda jazm dengan sukun li'annahu lam yattasil fi akhirih syai'. Karena tidak bersama dengan suatu apapun. Wal fa'il dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya anta. Wal jumlatul fi'liyatu fi'lu syartin. Dan jumlah fi'liyah dari fi'il syarat taf'al di situ adalah tidak memiliki kedudukan jumlahnya. Tapi kalau fi'ilnya punya. Taib. Kemudian ya'lamhullah. Kata ya'lam fi'lun mudhari'un majzumun jawabus syarti. Ya'lam fi'il mudhari' yang dijazm karena jawab syarat dari ma. Karena dia jawab syarat daripada ma. Taib. Itu adalah contoh dari ma yang menjadi mubtada. Taib. Kita lanjutkan pada mata wa ayyana. Mata dan ayyana. Mata dan ayyana memiliki arti yang sama, yaitu kapan saja atau kapanpun. Wahuma lizzamani, dan keduanya untuk zaman, berarti kapanpun, untuk menunjukkan arti waktu. Wa tu'rabani fi mahallin nasbin maf'ulun fihi, dan dia dirab sebagai fi mahallin nasab dhorof. Taib. Dhorfuz zaman li fi'li syarti. Taib. Misal mata ya'ti saifu yusafirin nasu ilal masayifi. Taib. Mata ya'ti, nah di situ para peserta, mata dan ayyana di sini adalah alat syarat yang hanya memiliki satu kedudukan, yaitu fi mahalin nasbin dhorfuz zaman. Dengan fi mahal nasab sebagai dhorof zaman, karena tidak punya kedudukan yang lain kecuali itu. Taib. Contohnya di situ adalah mata ya'ti saifu. Nah, di situ mata ya'ti saifu. Maka ya'ti, di situ ada ya'ti fi'il syarat majzum jazm. Tandanya dengan apa? Ya'ti tandanya dengan hatfu harfil illah. Tandanya dengan membuang huruf ilat, yaitu ya. Asal dari ata ya'ti. Karena dia fi'il mu'tal akhir. Maka jazm tandanya dengan membuang huruf ilat. Yusafir. Nah, yusafir fi'il mudhari yang jazm juga karena jawab syarat dari mata. Taib. Itu adalah beberapa contoh dari alat syarat. Taib. Mungkin ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga bisa dapat difahami. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.